Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Mardika Tiarasari dengan NIM 22533 dari kelas TI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu protokol dan model. Aturan. Semua mode komunikasi melibatkan pengiriman, penerima, dan saluran. Protokol mengatur pengiriman pesan dengan memastikan identifikasi pengiriman dan penerima bahasa yang digunakan, kecepatan, waktu pengiriman, serta konfirmasi. Protokol komputer termasuk pengkodean pesan, pengformatan, ukuran, waktu, dan opsi pengiriman. Pengkodean adalah proses mengubah informasi untuk pengiriman, sementara penguraian adalah proses mengembalikannya. Format pesan disesuaikan dengan jenis format saluran. Waktu pesan mencakup kontrol aliran, batas waktu, respon, dan mode akses. Opsi pengiriman termasuk unicast, multicast, dan siaran. Yang kedua, protokol. Protokol adalah peraturan komunikasi yang diimplementasikan dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Dalam jaringan komputer, pesan biasanya memerlukan beberapa protokol yang memiliki fungsi format dan aturan yang berbeda. Contoh protokol termasuk IP, TCP, HTTP, SSH, SSL, TLS, OSPF, BGP, DHCP, dan DNS. Protokol digunakan untuk mengamankan data, mengelola rute, dan mengidentifikasi perangkat atau layanan. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol untuk fungsi seperti pengalamatan, kehandalan, pengendalian aliran, pengurutan, deteksi kesalahan, dan antarmuka aplikasi. 3. Suite protokol. Suite protokol adalah kelompok protokol terkait diperlukan untuk komunikasi. TCP atau IP adalah suite protokol yang digunakan di jaringan dan internet saat ini, memberikan standar terbuka dan berbasis standar untuk vendor. Ini memungkinkan server web mengirimkan halaman web ke klien dan klien menampilkan halaman web dalam perambah web. Yang keempat, organisasi standar. Standar terbuka mendukung interoperabilitas, kompetisi, dan inovasi. Organisasi standar nirlaba independen dari vendor mempromosikan dan mengembangkan konsep standar terbuka. Contoh organisasi yang berperan dalam menciptakan dan mempromosikan standar internet termasuk IOC, IAB, IETF, dan IRTF. Untuk TCP atau IP, ICANN, dan IANA berperan dalam pengembangan dan dukungan. Organisasi standar elektronik dan komunikasi mencakup IEEE, EIA, TIA, dan ITUT. Referensi. Dua model referensi yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan adalah IOC, TCP, IP. Model IOC memiliki 7 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan aplikasi, yang kedua lapisan presentasi, yang ketiga lapisan sesi, yang keempat lapisan transportasi, yang kelima lapisan jaringan, yang keenam data link, yang ketujuh lapisan fisik. Yang keenam, enkapsulasi data. Pemisahan pesan memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, multiplexing. Dengan mengirimkan data, potongan-potongan pesan kecil, banyak percakapan yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dalam jaringan. Efisiensi. Segmentasi pesan memungkinkan komunikasi jaringan yang lebih efisien. Jika bagian pesan hilang, hanya bagian yang hilang yang perlu dikirim ulang. TCP bertanggung jawab untuk mengurutkan segmen pesan. Proses enkapsulasi bergerak dari atas ke bawah saat mengirim pesan, sedangkan de-enkapsulasi terjadi saat pesan tiba di host penerima, menghapus header protokol yang tidak diperlukan. Lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirim data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Protokol di kedua lapisan ini memiliki alamat sumber dan tujuan dengan fungsi yang berbeda. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan mengirimkan paket IP dari sumber ke tujuan, baik dari jaringan yang sama atau jarak jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data mengirimkan bingkai tautan
dari satu NIC ke NIC lainnya di jaringan yang sama. Alamat IP mencerminkan alamat IP sumber dan tujuan terdiri dari bagian jaringan IPv4 atau prefix 1 PV6 dan bagian host IPv4 atau interface ID IPv6. Jika pengiriman dan penerimaan berbeda dalam jaringan yang sama, bingkai Ethernet dikirimkan langsung ke penerima dengan alamat MAC Ethernet. Namun jika pengiriman penerima berada di jaringan yang berbeda, bingkai Ethernet harus dikirimkan melalui router atau gateway default. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.